warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa bermuajah bertatap muka dalam keadaan online pada malam hari ini tanpa ada sesuatu apapun. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya yang kita nantikan sahabatnya besok di hari yang kiamat. Langsung saja, sebelum kita masuk ke dalam materi, perkenankan saya untuk berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasku Salam. Saya dari Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 2081900002. Untuk tempat tinggal saya sekarang, saya tinggal di Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Saya di sini ditugaskan untuk membuat video dengan target untuk menyelesaikan tugas UAS yang diampu oleh pendidikan atau mata kuliah sistem belajar mengajar atau biasa disebut dengan SBM. Nah, untuk model pembelajaran yang saya ambil untuk kali ini yaitu tentang model pembelajaran PAIKEM. Apa sih itu model pembelajaran PAIKEM? Mari kita simak untuk selanjutnya. Dalam sebuah pendidikan, perlunya penanaman juga bimbingan belajar pada peserta didik merupakan fakta yang penting dari usaha kita untuk bisa mencetak generasi bangsa yang berintegritas. Maka dari itu, adanya usaha dari para tenaga pendidik dalam progres atau proses pembelajaran memberikan pengaruh besar terhadap peserta didik. Karena dampak dari hal tersebut, peserta didik jika tidak mendapatkan jatah sesuai kebutuhan yang diinginkan atau yang diberikan, maka akan berpengaruh besar pada pengetahuan dan bisa saja akan menjadinya berubah peradaban budaya yang sekian tahun terkikis. Bahasan kita untuk yang saya ambil pada pagi hari ini, pada malam ini, yaitu tentang PAIKEM, yaitu pendidikan aktif, kreatif, interaktif, efektif, dan menyenangkan. Jadi untuk pembelajaran pada model pada kali ini yaitu mempunyai keinginan dalam sistem pembelajaran agar peserta didik diberikan kebebasan ketika dapat memaknai pada suatu yang dia pelajari, yang bertujuan agar dapat mengembangkan dan berpikir siswa. Selain itu, jika model ini dibarengi dengan berbagai media pengajaran, maaf jika ada keterputusan karena daya memori saya untuk HP satunya agak penuh. Lanjut, untuk pada strategi kali ini yang saya ambil yaitu tentang PAIKEM atau pendidikan aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dalam metode ini memberikan dampak pada peserta didik menjadi lebih menyenangkan dan terampil. Karena dalam model ini memberikan dampak untuk pada siswa menjadi tertarik. Semisal ada yang dibarengi untuk barengan model PAIKEM ini, yaitu diantaranya metode ceramah plus metode diskusi, demonstrasi, role play, simulasi. Lanjut, pada dasarnya model pembelajaran PAIKEM dikembangkan atas beberapa dasar akan perubahan, diantaranya perihal dari belajar individual kepada belajar secara bersamaan. Yang kedua, pergantian dari belajar secara menghafal ke belajar secara memahami. Yang ketiga, dari teori pemindahan pengetahuan kepada bentuk interaktif, proses dalam keterampilan, proses dalam memecahkan suatu masalah. Yang keempat, yaitu peralihan paradigma dari guru mengajar ke siswa belajar. Yang selanjutnya yaitu beralihnya suatu bentuk evaluasi tradisional ke bentuk otentik, semisal proyek, portofolio, laporan, atau penampilan. Terus dalam pemberian kejelasan akan PAIKEM dapat dijabarkan sebagai berikut untuk setiap pengertiannya. Yang pertama yaitu pembelajaran aktif. Yang dimaksud di sini adalah
adanya harapan pada setiap pembelajar dan pendidik dituntut untuk bisa menghidupkan atau aktif dalam segi fisik, mental, emosional maupun moral agar dapat memberikan dampak pada siswa menjadi aktif, berpartisipasi baik dalam memberikan gagasan, sehingga membuat peserta didik dapat berproses sesuai tanggung jawabnya sebagai peserta didik. Yang kedua yaitu pembelajaran inovatif. Yang dimaksudkan di sini yaitu dalam pembelajaran ini keseimbangan antar berpikir antara otak kiri maupun kanan sangat diperlukan agar dapat saling terintegrasi dengan bantuan media yang biasanya menggunakan teknologi agar guna membangun rasa percaya diri, semisal pada multimedia atau PowerPoint. Yang ketiga yaitu pembelajaran kreatif. Yang dimaksud di sini adalah bukan hanya dalam pendidikan hanya terpaku dengan sistem pembelajaran pada kurikulum, tetapi juga daya guru dalam menciptakan atau memberikan suasana kegiatan yang bermacam, yaitu tuntutan demi memenuhi tingkat kemampuan serta tipe dalam gaya belajar peserta didik. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran efektif. Dalam suatu pendidikan dapat dikatakan efektif apabila mencapai sasaran maupun pencapaian dalam sebuah kompetensi dasar. Hal tersebut juga sangat dipengaruhi dari faktor pengalaman serta suatu hal yang sifatnya dialami oleh siswa. Maka dari itu guru pada pembelajaran ini diharapkan agar memperoleh serta mempunyai dasar pengalaman agar guna sebagai sebuah hasil dalam interaksi dua arah dengan peserta didik. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran menyenangkan. Pada penjelasan baik pembelajaran menyenangkan bukan semata wayang hanya diselingi oleh guyonan, penyanyi atau tepuk tangan, tetapi kondisi pembelajaran yang dapat dirasakan menikmati dari peserta didik, karena dari posisi tersebut memberikan suatu dorongan kepada peserta didik untuk berkeinginan mengetahui serta memberikan upaya untuk usaha mencari tahu. Terus dalam model PAIKEM tersendiri ada karakteristik tersendiri, semisal seperti halnya dalam sebuah model pembelajaran, yaitu yang pertama yaitu berpusat pada siswa, yang kedua belajar yang menyenangkan, yang ketiga belajar yang berorientasi yang mempunyai pencapaian tertentu, yang selanjutnya yaitu belajar secara tuntas, yang selanjutnya belajar secara berkesinambungan, yang selanjutnya yaitu belajar sesuai kondisi suatu sistem sekarang. Dengan begitu maka tujuan dari model pembelajaran PAIKEM diantara lain juga memberikan dampak pendidik akan aktif dalam sistem pendidikan serta bermakna jika pada peserta didik akan merasa senang, suasana menjadi bisa kondisi, rasa takut menjadi hilang pada kondisi peserta didik. Yang kedua yaitu pendidik dituntut kreatif dalam penyajian, sedangkan siswa akan lebih kreatif dan bereksplorasi dalam segi kepengetahuannya. Mungkin cukup itu dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Mungkin ada hambatan, ada kurangan, itu juga maklum dari saya dan juga dari teknologi yang saya gunakan pada malam hari ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.